Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Intani Dewi, SPT MSc MSI selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan, SEMM selaku dosen penguji yang akan menguji saya pada tanggal 28 Juli tahun 2020. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meilina, NIM J3J8173448. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian pengembangan bisnis saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Pakan Fermentasi di Peternakan Domba Agropark Pesantren Mabda Islam. Terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan, metode kajian, keragaman perusahaan, kajian pengembangan bisnis yang terdiri atas perencanaan produk, perencanaan pasar dan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kolaborasi, serta perencanaan finansial. Dan akan diakhiri dengan penutup. Domba dan kambing merupakan jenis ternak ruminansia yang banyak dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan data Pusdatin tahun 2018, populasi domba di Indonesia mencapai 17,4 juta ekor, sementara itu populasi kambing di Indonesia mencapai 18,7 juta ekor, di mana 55,20% diantaranya berasal dari Jawa Barat. Mengingat Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi daging kambing dan domba terbesar di Indonesia. Dapat dilihat pada grafik berikut, terjadi penurunan produksi daging kambing dan domba di Indonesia pada tahun 2018. Salah satu faktor penyebab penurunan produksi daging kambing dan domba adalah masalah pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu keberhasilan usaha ternak di samping bibit dan manajemen tata laksana. Hal yang menyebabkan pakan menjadi penyebab turunnya produksi daging kambing dan domba adalah kelangkaan pakan hijauan saat musim kemarau, sehingga dibutuhkan alternatif pakan jenis lain yang selalu tersedia sepanjang tahun, memiliki kualitas yang baik, serta memiliki harga yang lebih murah. Alternatif pakan yang dapat dimanfaatkan oleh peternak adalah pakan dari limbah pertanian. Adapun limbah pertanian yang dapat digunakan seperti jerami padi, jerami jagung, onggok, dan lain sebagainya. Salah satu alternatif pakan yang dapat digunakan adalah dari limbah pertanian kulit singkong. Kulit singkong merupakan limbah pertanian yang banyak terdapat di Jawa Barat, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi singkong di Indonesia. Peternakan domba Agropark Pesantren Mabda Islam yang terletak di Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat, telah menggunakan kulit singkong sebagai pakan untuk ternaknya. Penggunaan kulit singkong ini diolah dengan menggunakan metode fermentasi sehingga pakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan juga aman untuk ternak. Melihat masalah kelangkaan hijauan yang telah saya jelaskan sebelumnya, pembuatan pakan fermentasi kulit singkong ini dapat menjadi suatu peluang usaha yang menjanjikan bagi perusahaan. Adapun tujuan dalam menyusun kajian pengembangan bisnis ini, yang pertama, mendeskripsikan kegiatan umum perusahaan, merumuskan rencana pengembangan usaha berdasarkan analisis lingkungan internal maupun eksternal pada perusahaan, dan juga mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis berdasarkan aspek finansial maupun non-finansial. Selanjutnya, untuk metode kajian, lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 11 Januari sampai dengan 18 Maret 2020. Sementara itu, untuk metode pengumpulan data yang digunakan, terdapat dua data. Yang pertama, data primer dan juga data sekunder. Data primer didapat dengan pengamatan, diskusi, dan juga wawancara. Sementara itu, data sekunder didapat melalui membaca, memahami, serta mengaplikasikannya. Sementara itu, metode kajian yang digunakan dalam menyusun kajian pengembangan bisnis ini yang pertama adalah analisis SWOT, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek sumber daya manusia, aspek organisasi dan manajemen, aspek kolaborasi, serta aspek finansial. Selanjutnya, keragaman perusahaan. Untuk sejarah perusahaan, Agropark Pesantren Mabda Islam ini berdiri pada tahun 2017 dan didirikan oleh Ustadz Sandi Noviandi sebagai bentuk program kemandirian pesantren. Selanjutnya, untuk organisasi dan manajemen, bentuk struktur organisasi pada Agropark Pesantren Mabda Islam ini adalah struktur organisasi divisional dengan jumlah karyawan 25 orang. Selanjutnya, untuk sumber daya perusahaan terdapat sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan juga sumber daya keuangan, di mana modal yang digunakan untuk pengembangan usaha ini adalah modal pribadi yang didapat dari donatur. Untuk pengadaan input, terdapat sarana dan prasarana peternakan yang didapat dari toko di sekitar wilayah usaha. Lalu juga ada bakalan domba. Bakalan domba sendiri didapat dari peternak di sekitar usaha dan juga dari pasar ternak.
Pembelian bakalan ini didapatkan dengan cara membeli langsung kepada peternak atau ke penjual ternak di pasar hewan. Selanjutnya untuk pakan, terdapat 2 pakan yang digunakan oleh peternakan domba Agropark Pesantren Mabda Islam. Yang pertama, pakan alami atau hijauan, dan juga yang kedua, pakan fermentasi yang terbuat dari kulit singkong. Selanjutnya untuk peralatan produksi juga didapatkan dari toko-toko sekitar wilayah usaha. Selanjutnya untuk proses produksi terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama, pemilihan bakalan, pemeliharaan, dan pemanenan. Untuk pemilihan bakalan, domba yang digunakan adalah domba ekor tipis dan juga domba Garut. Pemilihan ini didasarkan atas kesehatan domba seperti bulunya yang tidak kusam, tidak cacat fisik, dan juga memiliki bentuk tanduk yang simetris. Selanjutnya, untuk pembelian bakalan sendiri dilakukan oleh Kepala Peternakan Agropark Pesantren Mabda Islam dengan membeli langsung kepada peternak sekitar dan juga di pasar ternak. Lalu selanjutnya untuk pemeliharaan dilakukan dengan cara pembersihan kandang secara rutin setiap pagi dan juga sore hari. Lalu juga ada perawatan kesehatan domba untuk menghindarkan domba dari penyakit seperti misalnya pencukuran bulu, lalu juga pemandian domba secara rutin setiap minimal 1 bulan sekali. Selanjutnya untuk pemanenan. Pemanenan biasanya dilakukan setiap ada permintaan kurban maupun akikah dari donatur, dan juga dilakukan saat harga domba tinggi di pasaran. Nah, biasanya saat harga domba tinggi di pasaran ini kepala peternakan menjualnya langsung ke pasar. Dan juga bobot domba yang digunakan untuk penjualan ke pasar ini berkisar antara 20 sampai 25 kg. Sementara itu bobot domba untuk kurban rata-rata antara 20 sampai dengan 40 kg. Selanjutnya strategi pemasaran dan juga bauran pemasaran. Yang pertama untuk strategi pemasaran, untuk segmentasinya sendiri adalah daerah Sukabumi. Targetingnya adalah peternakan domba dan kambing di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu untuk positioningnya adalah kurban bersama yatim. Sementara itu untuk bauran pemasaran, untuk produknya itu adalah domba hidup, domba untuk akikah, serta domba untuk kurban. Dengan harga yang ditawarkan adalah 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 untuk penjualan ke pasar, dan juga 2.500.000 sampai dengan 4.250.000 rupiah untuk kurban. Sementara itu untuk place-nya itu adalah distribusi langsung ke konsumen dan juga melalui pedagang perantara, yaitu di pasar ternak tadi. Selanjutnya untuk promosinya itu dilakukan melalui iklan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Selanjutnya untuk analisis SWOT didapat beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Yang pertama untuk kekuatan, terdapat beberapa kekuatan, diantaranya kemampuan membuat pakan, dukungan dana dari donatur, fasilitas akikah dan kurban yang ditawarkan, promosi dengan menggunakan teknologi informasi. Sementara itu untuk kelemahannya ada penjualan dengan sistem tongkrongan, keterbatasan jumlah tenaga kerja, volume produksi yang belum optimal, serta siklus produksi yang belum teratur. Sementara itu untuk peluangnya terdapat 4. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, kebiasaan akikah dan kurban, kulit singkong yang melimpah, serta pengembangan produk substitusi. Selanjutnya untuk ancaman yang ada adalah harga input tidak stabil, potensi pendatang baru, lalu adanya daya tawar pembeli yang tinggi, serta persaingan antar usaha sejenis. Selanjutnya untuk rumusan ide ini didasarkan atas pemetaan analisis SWOT, di mana menggunakan strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu kekuatan dengan memanfaatkan kekuatan dan juga peluang. Kekuatan yang dimiliki adalah dukungan dana dari donatur untuk pengembangan usaha dan juga kemampuan memproduksi pakan secara mandiri. Sementara itu untuk peluangnya adalah ketersediaan kulit singkong sebagai bahan baku pakan yang melimpah serta perkembangan teknologi produksi. Dari hasil pemetaan ini nanti akan didapatkan hasil untuk pendirian unit bisnis pakan fermentasi kulit singkong. Lalu nanti akan dianalisis kelayakannya berdasarkan aspek finansial maupun non-finansial. Jika layak maka akan dikembangkan, dan jika tidak layak maka akan dikaji ulang atau evaluasi. Selanjutnya untuk rencana pengembangan bisnis, yang pertama adalah perencanaan produk. Jadi produk yang akan dibuat adalah produk pakan fermentasi dengan menggunakan bahan dasar kulit singkong. Kulit singkong ini menurut Hernaman et al. Pada tahun 2010 memiliki beberapa kandungan yang baik untuk ternak, diantaranya protein kasar, bahan kering, kadar air, lemak kasar, serat kasar, BETN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen, dan juga abu. Lalu keunggulan dari produk pakan fermentasi ini diantaranya harga lebih murah, tahan lama, serta dapat menjadi pengganti hijauan. Lalu
pakan fermentasi ini akan menggunakan merek dagang Mabda Feed, di mana Mabda ini diambil dari nama perusahaan, yaitu Mabda Islam. Selanjutnya, untuk perencanaan pasar dan pemasaran digunakan strategi pemasaran STP dan juga bauran pemasaran 4P. Untuk segmentasinya adalah dipasarkan di daerah Sukabumi. Untuk targetingnya adalah peternakan ruminansia, baik itu domba maupun kambing. Selanjutnya, untuk positioningnya adalah pakan ternak berkualitas dengan harga murah, dengan tagline harga hemat ternak sehat. Dan juga ada tagline lainnya, yaitu beli pakan sambil donasi. Maksud dari tagline beli pakan sambil donasi adalah di mana setiap keuntungan dari penjualan produk pakan fermentasi ini akan diakumulasikan untuk membiayai kebutuhan anak yatim di pesantren Mabda Islam. Selanjutnya, untuk bauran pemasarannya menggunakan 4P. Yang pertama, produknya adalah pakan fermentasi kulit singkong dengan merek dagang Mabda Feed. Selanjutnya, untuk harga yang ditawarkan 82.500 per kemasan, di mana setiap kemasannya memiliki bobot 50 kg. Selanjutnya, untuk place-nya adalah Jalan Pasar Gede Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk promosinya akan dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan juga WhatsApp. Lalu selanjutnya, untuk ada juga dengan menggunakan brosur, yaitu dengan membagikan brosur langsung kepada peternak-peternak di sekitar daerah Nyalindung. Selanjutnya, untuk perencanaan produksi, lokasi bisnis adalah di Jalan Pasir Gede, Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat, berdekatan dengan peternakan domba Agropark Pesantren Mabda Islam. Pemilihan lokasi bisnis ini didasarkan atas kedekatan dengan bahan baku, yaitu kulit singkong, dan juga kedekatan dengan sarana dan prasarana lainnya. Lalu untuk perencanaan produksinya, itu kapasitas produksi dari produk pakan fermentasi ini adalah tahun pertama 2.200 unit, dan tahun kedua hingga tahun ke-10 adalah 2.400 unit. Mengapa terjadi perbedaan? Karena di tahun pertama ini hari kerjanya hanya terdapat 275 hari, sementara pada tahun kedua sampai dengan tahun ke-10 300 hari. Kenapa hanya 275 hari? Karena di sana ada masa konstruksi atau persiapan selama 85 hari. Selanjutnya, untuk perencanaan jadwal produksi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan juga untuk proses produksinya, yang pertama adalah persiapan bahan baku dan peralatan produksi. Selanjutnya adalah sortasi kulit singkong. Dilanjutkan dengan pencucian kulit singkong, lalu pengeringan kulit singkong, pembuatan ramuan fermentasi, pencampuran bahan, pengemasan, dan terakhir proses fermentasi selama minimal 3 hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video proses pembuatan berikut ini. Selanjutnya, untuk layout produksi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, gudang penyimpanan, tempat pencampuran bahan, tempat pengeringan, tempat pencucian, tempat sortasi bahan baku, dan juga tempat jalan pengadaan bahan baku. Selanjutnya, untuk perencanaan organisasi dan manajemen, terdapat perubahan pada struktur organisasi karena adanya penambahan tenaga kerja, yaitu kepala unit, pengolahan, dan juga staf produksi. Untuk kepala unit pengolahan memiliki job description untuk mengatur dan mengawasi kinerja staf yang berada di bawahnya, lalu bertanggung jawab atas seluruh kegiatan unit bisnis, dan juga membuat laporan pertanggungjawaban kepada kepala peternakan. Sementara itu, untuk staf produksi memiliki job description untuk melakukan kegiatan produksi pakan fermentasi, dan juga membuat daftar kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, untuk perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk kebutuhan tenaga kerja dari kepala unit adalah 1 orang, staf produksi 1 orang, dan juga tenaga kerja lepas 2 orang. Selanjutnya, untuk kompensasi yang akan didapat masing-masing tenaga kerja adalah gaji dan juga THR atau tabungan hari raya. Sementara itu, untuk tenaga kerja lepas akan mendapatkan upah harian. Dan juga ada job specification dari masing-masing tenaga kerja. Yang pertama, untuk kepala unit pengolahan adalah pendidikan minimal SMA, SMK atau sederajat, usianya 25 sampai dengan 45 tahun, mampu mengendarai mobil dan juga memiliki SIM, lalu memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, dan juga mampu mengoperasikan Microsoft Word. Selanjutnya, untuk staf produksi adalah jenis kelaminnya laki-laki, usia minimal 20 tahun, mampu memenuhi target produksi, dan juga memiliki sifat yang telaten, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk tenaga kerja lepas, job specification-nya adalah jenis kelaminnya perempuan, usia minimal 20 tahun, mampu memenuhi target produksi, dan juga memiliki sifat yang teliti, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk perencanaan finansial terdapat beberapa asumsi dasar. Yang pertama, umur bisnisnya 10 tahun, modal yang digunakan adalah modal sendiri, tingkat suku bunga depositonya adalah 5,3% didasarkan atas rata-rata suku bunga Bank BRI pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020.
Untuk masa konstruksinya adalah 85 hari, produksi tahun pertama 275 hari, dan tahun kedua hingga seterusnya adalah 300 hari kerja. Lalu waktu kerjanya adalah 6 hari per minggu. Lalu untuk tingkat kegagalannya pada tahun pertama adalah 5% dan pada tahun kedua sampai seterusnya adalah 2%. Untuk analisis harga dengan menggunakan fixed cost atau harga tetap. Selanjutnya pajak yang digunakan adalah 0,5% dari omset. Dan juga nilai sisa ini didasarkan atas harga jual barang di Sukabumi. Selanjutnya, untuk perencanaan finansial cash flow, inflow-nya pada tahun pertama adalah 172.425.000 dan pada tahun kedua 194.040.000. Sementara itu untuk outflow-nya, biaya investasi adalah 99.687.000, biaya tetap masing-masing 54.963.333 rupiah. Sementara itu biaya variabel pada tahun pertama 98.686.691 dan juga pada tahun kedua sampai 10 107.511.857. Sementara itu untuk analisis laporan laba rugi, didapat laba bersih pada tahun pertama 17.912.851 dan pada tahun kedua sampai seterusnya adalah 33.936.467 rupiah. Selanjutnya untuk kriteria investasi, yang pertama adalah NPV atau Net Present Value dengan nilai 197.037.194 rupiah. Artinya nilai kini manfaat bersih yang akan diterima perusahaan selama umur bisnis adalah 197.037.194 rupiah. Selanjutnya untuk gross BC adalah 1,15. Artinya setiap 1 rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan akan menghasilkan manfaat kotor sebesar 1,15 rupiah. Selanjutnya untuk net BC-nya adalah 3,79. Artinya setiap 1 rupiah yang dikeluarkan perusahaan akan menghasilkan manfaat bersih 3,79. Selanjutnya untuk IRR atau Internal Rate of Return-nya adalah 49,06%. Artinya tingkat pengembalian internalnya adalah 49,06% dan dapat dilihat ini adalah lebih tinggi daripada suku bunga deposito yaitu sebesar 5,3%. Selanjutnya untuk payback period atau waktu pengembaliannya adalah 3 tahun 2 bulan. Ini juga kurang dari umur bisnis. Berdasarkan keseluruhan kriteria investasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka bisnis ini dapat dikatakan layak karena telah memenuhi seluruh kriteria investasi. Selanjutnya untuk switching value, variabel yang digunakan adalah penurunan volume produksi dan juga kenaikan harga input dedak padi. Mengapa dedak padi? Karena dedak padi merupakan input dengan biaya tertinggi. Untuk penurunan volume produksi, nilai switching value yang didapat adalah 14% dengan penurunan 329 unit yang artinya key minimum untuk volume produksi ini adalah 2023 unit agar bisnis tetap layak. Selanjutnya untuk kenaikan harga dedak didapat nilai switching value 63% dengan kenaikan harga inputnya 2.205 per kilogram. Dan harga input dedak padi yang maksimum ini adalah 5.705 rupiah per kilogram. Jika harganya lebih dari itu, maka bisnis akan mengalami kerugian. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Untuk simpulannya, peternakan domba agropark pesantren Mabda Islam ini merupakan usaha yang bergerak di bidang penggemukan dan juga menyediakan jasa akikah serta kurban. Selanjutnya, ide pengembangan bisnis ini didasarkan atas kekuatan dan juga peluang atau SO strategi, Strength Opportunities. Dengan kekuatannya adalah dukungan dana dari donatur dan juga kemampuan memproduksi pakan fermentasi secara mandiri. Sementara itu untuk peluangnya adalah perkembangan teknologi, khususnya teknologi produksi, dan juga ketersediaan kulit singkong yang melimpah di Jawa Barat atau Sukabumi sebagai bahan baku pembuatan pakan. Dan juga berdasarkan hasil analisis finansial dan non-finansial, bisnis ini dikatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya untuk saran yang dapat diberikan, karena bisnis ini sensitif terhadap penurunan volume produksi dan juga kenaikan harga input dedak padi dengan masing-masing persentase switching value-nya adalah 14% dan 63%, maka upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mempertahankan jumlah produksi agar tetap stabil. Selain itu, perusahaan juga harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan produksi untuk meminimalisir kerusakan produk. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.